Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winda Sulistiawati dengan NIM 2100760 dari kelas 2B PG PAUN, Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi di sini saya akan membuat mind map dari materi beberapa pertemuan pada mata kuliah pemenuhan hak dan perlindungan anak usia dini untuk memenuhi penilaian pada mata kuliah pemenuhan hak dan perlindungan anak usia dini. Yang pertama, fungsi layanan pengaduan online KPAI. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu KPAI. KPAI merupakan singkatan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Layanan pengaduan online KPAI merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh KPAI yang tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam mengadukan permasalahan yang berkaitan dengan anak. Adapun fungsi layanan pengaduan online KPAI yaitu melindungi hak setiap anak sebagai tempat pengaduan yang berkaitan dengan pelanggaran hak anak, mencegah kemungkinan terjadi pelanggaran hak anak, menindaklanjuti dan meminimalisir terjadinya kasus kejahatan pada anak, serta membuat anak merasa nyaman. Kedua, menganalisis kasus ibu membunuh anak. Kasus yang dianalisis merupakan kasus pembunuhan sadis terhadap anak oleh ibu kandungnya sendiri yang terjadi pada Minggu 20 Maret 2022 pada pukul 4:30 pagi. Kasus tersebut terjadi di Brebes, Jawa Tengah dengan motif dari pembunuhan diduga karena depresi berat akibat tuntutan ekonomi dan masalah rumah tangga. Pada kasus ini ada 3 korban yang tidak lain dan tidak bukan anak kandung dari tersangka itu sendiri, dengan 1 anak meninggal dunia dan 2-nya yang lain luka-luka. Selanjutnya, fungsi dan peran Lembaga Nasional Perlindungan Hak pada Anak. Di Indonesia sendiri, untuk Lembaga Nasional Perlindungan Anak yaitu Komisi Nasional Perlindungan Anak yang berperan untuk memantau, memajukan, melindungi hak-hak setiap anak, juga mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak anak. Selanjutnya ada konveksi hak anak. Akademi Perubahan Sosial menyajikan konveksi tentang hak anak. Dalam konveksi hak anak menurut PBB tersebut, memiliki fungsi selain menjadi sebuah landasan advokasi perlindungan anak, ada pula sebuah kepentingan dalam melindungi sesama, terutama dari berbagai negara, memang memprioritaskan anak-anak dan juga perempuan. Selanjutnya, pelanggaran hak anak dalam keluarga. Pada materi ini kami berdiskusi mengenai anak, mengapa anak berbeda-beda, serta apa saja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan juga menganalisis kenapa anak zaman sekarang dan zaman dulu itu berbeda. Pada video yang saya analisis menyatakan pentingnya peran orang tua terhadap perkembangan anak, terutama pada masa Golden Age, yang dimana dijadikan sebagai masa emas bagi ingatan anak. Mereka dengan cepat menyerap segala macam kejadian, belajar bicara kosakata baru, mau tahu hal baru, belajar hal baru, dan lain-lain. Alasan mengapa anak zaman dahulu dan anak zaman sekarang berbeda karena sekarang lebih modern. Maka dengan itu cara orang tua mendidik anak sudah jauh lebih baik karena sudah mengetahui cara didik anak yang benar serta sudah memiliki ilmu parenting. Selanjutnya, pelanggaran hak anak dalam masyarakat dan negara. Pada materi ini kami berdiskusi mengenai isu dalam pelanggaran hak anak di Indonesia, lalu bagaimana peran masyarakat dan negara dalam memandang dan memberikan solusi untuk isu tersebut. Pada saat itu saya memilih isu tentang kekerasan terhadap anak, terlebih lagi pada masa jayanya COVID-19, di mana banyak orang tua yang kehilangan pekerjaannya, yang sulit mencari nafkah, yang membuat emosinya dilampiaskan kepada sang anak. Masyarakat memandang prihatin, lalu pemerintah juga telah mengesahkan undang-undang terhadap perlindungan anak, yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pandangan negara terhadap isu kekerasan pada anak yang terjadi di Indonesia juga prihatin, namun negara telah menyiapkan lembaga untuk perlindungan anak, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan juga ada lembaga swasta yang didirikan oleh orang-orang yang konsen dengan hal-hal terkait anak, yaitu Komnaspa atau Komisi Nasional Perlindungan Anak. Yang terakhir, perlindungan hak anak atas kesehatan dan ancaman gizi buruk. Tiap anak berhak untuk hidup sehat. Tujuan dari perlindungan hak atas kesehatan anak adalah untuk kesejahteraan anak, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga, dirawat, dilindungi, dan dididik untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Kesehatan merupakan modal utama untuk mencetak generasi anak Indonesia yang cemerlang di masa depan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pemenuhan hak dan perlindungan anak usia dini, yaitu Bunda Gia Nikawanti SPSI MPD. Dan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!